Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita boleh sama-sama beribadah. Biarlah kita mempersiapkan hati, hidup kita untuk menikmati kasih kuasa lewat ibadah kita pagi hari ini. Dimanapun kita berada, ya kami yang melayani di tempat ini, Bapak Ibu, bahkan siapapun yang ada di rumah atau dimanapun ya hari ini, mari kita membuka hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah jadikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar segala pujian kemuliaan kami saya bakal dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, siapapun yang bersama-sama dalam ibadah saat ini, Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh menikmati kasih kuasa ibadah pagi hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah sertai kita sepanjang malam hari ini. Berikan istirahat yang baik dan pagi hari ini mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama naikkan syukur. Ku
kasih Yesus, Engkau sangat baik. Itu sebabnya kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah siap memuji Tuhan? Mari kita masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Karena Dia Allah yang sangat baik buat kita semua. Haleluya. Mari bersama dengan musik kita bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya nusukan. Sekali lagi mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya nusukan. Mari katakan sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya nusukan cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Sekali lagi sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, Amin. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang besar. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk
Luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar dan kami bangga punya Allah yang besar. Engkau memberi kami kuasa ya Tuhan. Itu sebabnya kami tidak takut. Karena kami punya Tuhan yang besar. Dalam setiap langkah hidup kami, setiap nafas kehidupan kami percaya ada Allah yang besar yang menolong kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Oh, hatiku pun bersyukur ada kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Dan kami letakkan harapan kami kepada-Mu. Haleluya. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Oh, hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami letakkan harapan kami Tuhan. Kami letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya.
Tuhan, nama Engkau yang besar. Selamanya Tuhan, namamu yang ditinggikan. Pada setiap pujian penyembahan kami Tuhan, boleh naik di hadapan-Mu, menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengar suara-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami perlu firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPD Lebong Ciarang, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengar pengajaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 26 ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 13 dikatakan, dan orang itu, yang dimaksud orang itu adalah Ishak ya. Ishak ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya kita akan tahu bahwa orang yang dimaksud yang menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ishak. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sepintas kita membaca ayat ini rasanya enak benar ya Ishak ya. Dikatakan dia menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Siapa yang tidak mau kaya? Kalau saya tanya hari ini, pasti kita semua pengen kaya bukan? Ya, semua kita pasti pengen kaya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, kita melihat sebenarnya keadaan yang terjadi dalam kehidupan daripada Ishak ya. Situasi di mana dia berada saat itu sangat berbanding terbalik ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat pertama, sekarang kita lihat ayat yang pertama, kita melihat ya situasi yang dihadapi oleh Ishak pada saat itu ya, dengan ayat pokok ayat 13 yang dikatakan dia sangat kaya itu situasinya sangat berbanding terbalik. Kita baca ayat yang pertama, Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya bahwa keadaan yang dialami oleh Ishak dan kebanyakan orang pada waktu itu, mereka dalam keadaan kelaparan ya, terjadi bencana kelaparan. Tetapi di dalam ayat 13 ayat pokok kita dan 14 dikatakan Ishak dikatakan dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Bahkan dalam ayat 14 diceritakan berapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Ishak, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bertanya, kok bisa ya di situasi di mana semua orang mengalami kesulitan, tapi justru Ishak bertambah kaya saja. Mungkin kita juga bertanya ya, kok bisa ya keadaan itu dialami oleh Ishak, sementara orang lain mengalami kesulitan, sementara orang lain mengalami kelaparan, tetapi Ishak, Alkitab mencatat dia menjadi orang kaya, bahkan kian lama kian kaya, bahkan sangat kaya. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang membuat Ishak berbeda dengan yang lain ya? Apa yang membuat berbeda ya Ishak dengan orang-orang lain pada waktu itu?
Padahal dia ada pada situasi dan kondisi yang sama. Ishak dan orang-orang Filistin pada waktu itu berada dalam kondisi yang sama, situasi yang sama. Tetapi kita melihat kok beda Ishak ya. Alkitab mencatat dia menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan ya. Kalau kita melihat di sini ya, keadaan yang dialami oleh Ishak ya, dia boleh mengalami situasi dan kondisi yang sama, tetapi ada beda daripada Ishak. Alkitab mencatat dia menjadi orang yang kaya, bahkan kian lama kian kaya dan sangat kaya. Dan saya percaya kita pun mungkin pengen sama seperti Ishak ya. Kira-kira ada apa dengan Ishak sehingga ada yang membedakan dia? Coba sekarang kita melihat ayat di atasnya, di dalam ayat 12. Tadi ayat pokok kita ayat 13 dan 14. Sekarang kita membaca di dalam ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat 12. Kita perhatikan ayat ini. Di sini letak perbedaan yang dilakukan oleh Ishak. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan firman Tuhan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, ternyata dari ayat ini kita melihat ya, ada rahasia ya, ada rahasia mengapa Ishak dikatakan dia menjadi sangat kaya, bahkan kian lama kian kaya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dari ayat ini saya mengambil ada dua hal yang merupakan rahasia sehingga Ishak itu diberkati, sehingga Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Dan siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya, supaya kita pun ya sama seperti Ishak boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang mungkin situasi yang kurang baik yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian 26 ayat 12 tadi, hal yang pertama yang dilakukan oleh Ishak di dalam ayat 12 tadi, Kejadian 26, saya ulangi sekali lagi, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Hal yang pertama yang membuat Ishak ya dikatakan dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan sangat kaya. Yang pertama yang dilakukan oleh Ishak yaitu menabur ya, dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam situasi kelaparan tersebut Ishak tidak berdiam diri ya. Sementara mungkin orang menderita kelaparan, mungkin ada yang mengeluh, mungkin ada yang merenungi kenapa kok bisa terjadi kelaparan. Ya, tidak demikian dengan Ishak. Ishak tidak berdiam diri. Ishak tidak mengeluh ya. Ishak tidak berpikir yang macam-macam. Tetapi Alkitab mencatat ayat 12 yang dilakukan oleh Ishak, dia tetap menabur. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, Ishak lakukan ya apa yang bisa dia lakukan ya. Mungkin Ishak tidak pernah berpikir kapan yang ditaburnya itu akan menghasilkan ya. Dia nggak tahu kapan benih itu yang dia taburkan itu akan bertumbuh, bahkan menghasilkan, bahkan dia bisa menuai. Tetapi ya sekali lagi Ishak tidak pernah berpikir ya, tidak pernah mikir mungkin ya kapan yang dia tabur itu akan bertumbuh atau menghasilkan. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak ya, yang dia kerjakan, dia hanya menabur saja. Haleluya. Yang dilakukan Ishak sekali lagi, dia hanya menabur saja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi ya kita melihat Ishak berbeda dari kebanyakan orang. Sementara orang lain mungkin berpikir apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi kelaparan yang mungkin banyak orang tidak bisa melakukan apa-apa. Semua berpikir tentang sulitnya hidup ini, tapi tidak berlaku dengan Ishak ya. Dia tetap menabur ya. Dia tetap menabur. Dia tidak tahu kapan benih itu akan bertumbuh, tapi bagian dia tetap menabur. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, benar firman Tuhan katakan
ketika kita menabur ya, ketika kita menabur benih, satu saat pasti akan bertumbuh, satu saat akan menghasilkan ya. Kalau kita membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 2 bagian terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 2, saya ingat ayat ini, firman Tuhan katakan Pengkhotbah 3 itu berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya ya. Di dalam ayat yang kedua Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan ada waktu menanam, ada waktunya mencabut yang ditanam. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagian Ishak, kenapa dia diberkati, kenapa dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan dia menjadi sangat kaya, berbeda dengan kebanyakan orang lain pada waktu itu, padahal dia mengalami situasi yang sama, kesulitan yang sama, kelaparan yang sama, tapi ada beda daripada Ishak. Yang pertama, sekali lagi, yang dia lakukan, dia tetap menabur. Dia tidak pikir tentang kesulitan. Ya, dia tidak pikir ya kapan benih yang dia tabur itu akan bertumbuh ya, kapan akan menghasilkan. Pokoknya dia tetap menabur. Dia tetap menabur. Firman Tuhan katakan, ketika kita menanam ada satu waktu kita akan mencabut yang ditanam. Artinya apa? Ketika kita menanam satu saat itu akan menghasilkan ya. Ini yang dilakukan oleh Ishak. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 12 tadi, Kejadian 26 ayat 12, saya coba melihat terjemahan lain. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya di situ ada satu kalimat yang menarik buat saya. Ayat yang sama, Kejadian 26 ayat 12, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu, dan tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya. Wow. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan? Kenapa Ishak bisa jadi kaya ya? Kenapa dia bisa semakin kaya? Tadi sekali lagi saya katakan dia tetap menabur ya. Dan kita percaya firman Tuhan tadi benar dalam Pengkhotbah ya, segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita menabur satu saat kita akan menuai. Ketika kita menanam satu saat kita akan mencabut apa yang kita tanam. Artinya ada hasil. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Kejadian 20 ayat 12 tadi dikatakan ya, dia mendapat hasil dari yang ditaburkannya. Jadi saudara, Ishak mendapat hasil dari yang ditaburkannya. Jadi dia mendapat hasil dari yang ditaburkan. Artinya apa? Ada yang dia kerjakan. Kalau dia tidak pernah menabur, mana mungkin dia dapat hasil. Kalau dia tidak pernah menanam, bagaimana mungkin dia dapat panen? Ya, sekali lagi firman Tuhan mencatat dia mendapat hasil dari yang ditaburkannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya, saya pernah berbincang dengan seorang jemaat ya, mengenai situasi hari-hari ini ya, akibat pandemi COVID-19 ini ya. Dia adalah seorang yang berdagang ya, dia buka toko, ada beberapa toko yang dia punya. Lalu dia ngomong ya, sekarang semua sepi ya, bahkan banyak toko-toko yang tutup, harus tutup dengan terpaksa. Dan saya juga tahu ada beberapa toko yang terpaksa ditutup yang saya kenal orangnya ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semua menghadapi situasi yang sama ya. Apalagi yang punya toko, belum lagi harus memikirkan biaya operasional tokonya, kemudian harus membayar gaji karyawan, belum lagi yang dijual itu ndak ada yang beli ya, sepi, semua sepi. Sekali lagi bukan hanya kita yang mengalami, tapi semua orang mengalami hal yang sama akibat pandemi ini ya, semua mengalami situasi yang sama. Lalu saya bertanya kepada jemaat tersebut, saya katakan, kalau gitu gimana tokomu? Jadi dia bilang, saya berpikir, dia juga ngomong, iya sambil lesu ya, tapi dia ngomong begini, puji Tuhan katanya, memang dia akui sepi ya, sepi, tetapi dia katakan saya masih bersyukur sama Tuhan, ada juga masih yang beli katanya, ada juga yang masih beli dagangan kami katanya. Jadi
Sementara orang lain sudah mulai tutup sana, tutup sini, tapi tokonya tetap buka ya. Dia katakan memang sepi, tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Pokoknya dia bilang begini, aku tetap pergi kerja, aku tetap pergi ke toko ya. Ya dia katakan demikian, aku tetap pergi ke toko, aku tetap kerja. Bagianku itu yang saya lakukan ya. Entah gimana pokoknya saya lakukan dan saya boleh melihat Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat ya kembali dalam kisah Ishak ini, dalam situasi yang sama ya, dalam keadaan kesulitan yang sama, tetapi Ishak dia tetap menabur. Sama seperti jemaat yang saya ajak berbincang, dia katakan saya tidak mengerti itu gimana orang datang berdagang, orang bilang sepi, banyak yang tutup, tapi saya tetap buka saja, saya tetap kerja, saya tetap datang ke toko saya menawarkan dagangan, dan puji Tuhan ya walaupun memang berkurang dari yang biasanya, tetapi masih bisa berputar ya dagangan saya. Saudara, kita melihat sama seperti yang Ishak lakukan ya. Dia tidak tahu kapan benih itu akan bertumbuh, tapi bagian dia tetap lakukan, dia tetap menabur saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan ya. Hari-hari ini ya Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun kita berada saat ini, mungkin saat ini akibat pandemi COVID-19 kita semua menghadapi situasi yang sama dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Sekali lagi ya, akibat pandemi ini semua kena imbasnya ya. Saya mau katakan semua ya, semua aspek terimbas, bukan hanya kita tapi semua terimbas ya. Mulai dari kalangan atas, menengah sampai ke bawah, semua kena imbasnya. Tapi hari ini ya kita mau belajar ya, kita mau belajar dari kisah Ishak ini ya. Sekalipun kita mengalami atau kita berada dalam krisis yang sama ya, kalau kita mau jujur, ada banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan ya. Mereka harus kekurangan dalam penghasilan atau pendapatan mereka. Ya mungkin kita bertanya dalam situasi yang demikian, apalagi yang harus kami kerjakan? Semua sepi. Kita jual ini sepi, kita buka toko sepi, apalagi yang harus kami lakukan? Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita belajar dari Ishak. Kita tetap lakukan bagian kita. Saudara-saudara ya, kemarin saya juga bertemu dengan seseorang ya, waktu kami minta tolong untuk jahit untuk green screen ya. Lalu ngobrol-ngobrol, saya tanya gimana jahitan? Waduh katanya banyak pending katanya. Sekarang kan yang pesta dia biasa jahit untuk pakaian pesta. Lalu dia katakan karena banyak pesta di pending, ya terpaksa yang jahit baju juga pending semua katanya. Semua di pending, bukan dibatalin tapi di pending. Jadi sekarang agak sepi katanya. Jadi saya berpikir jadi gimana? Ya jalani saja, pokoknya saya lakukan. Tapi kemudian dengan semangat dia ngomong begini cuy, walaupun sepi sekarang, tetapi sekarang saya coba alihkan ya kegiatan yang lain. Saya cari pekerjaan yang lain. Apa itu? Nah saya buat masker katanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dia mengambil peluang dari pandemi ini. Dia tahu sekarang pemerintah ya mengajukan atau memberikan perintah kepada kita semua ya, rakyat, penduduk yang ada baik di kota, baik di seluruh Indonesia ya, semua diwajibkan untuk memakai masker. Lalu dia katakan demikian, puji Tuhan, walaupun mungkin banyak yang pending untuk jahitan baju katanya, tapi sekarang saya buat masker katanya. Sekarang saya jual masker katanya, banyak yang pesan. Puji Tuhan katanya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan puji Tuhan ya, ada saja cara Tuhan. Pokoknya bagian kita kerja saja, seperti Ishak menabur saja. Mungkin sepertinya sulit ya, mau kerja apa lagi di situasi yang demikian. Bahkan mungkin banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan, banyak yang dirumahkan, bahkan semua penghasilan menurun, apalagi yang harus dikerjakan. Tapi ternyata ya ketika kita punya niat untuk tetap melakukan bagian kita, ada saja yang Tuhan bisa kerjakan ya. Mengingatkan kita ternyata seperti ibu tadi yang saya ngajak ngobrol, dia bisa buat masker.
Kemudian kalau saya lihat di media sosial ya, saya tahu ada beberapa teman-teman yang biasa kerja di kantor, duduk di belakang meja. Hari-hari mereka mulai nawarkan dagangan ya, jual makanan. Dan puji Tuhan saya melihat yang ditawarkan itu laku ya. Dan memang kalau kita akui sekarang kan karena pemerintah bilang harus stay at home. Jadi orang malas keluar sekarang kebanyakan pakai order, kalau pesan makanan order. Jadi pakai peluang ini ya, seperti ibu tadi dia pakai peluang itu buat masker. Teman-teman kita yang di media sosial yang selama ini bekerja di kantor sekarang harus di rumah, tapi Tuhan kasih hikmat, mungkin bisa cari pekerjaan ya dengan menjajakan dagangan. Yang enggak bisa masak mungkin sekarang bisa masak, bisa buat kue, lalu buka PO ya, lalu dijajakan. Dan puji Tuhan kita melihat ada banyak yang order. Pokoknya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagian kita ya, bagian kita menabur saja. Lakukan saja bagian kita. Jangan kita tinggal diam ya, jangan kita berdiam diri. Mari kita belajar sama seperti Ishak ya. Kita lakukan bagian kita. Jangan kita marah atau mengeluh dengan situasi ini. Ya, situasi semakin sulit lalu kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut, kita marah dengan situasi ini ya. Jangan kita lakukan. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih ya, ketika engkau marah, ketika engkau mengeluh, ketika engkau bersungut-sungut, perhatikan itu tidak akan pernah merubah situasi jadi lebih baik. Tetapi justru yang ada keadaan kita akan semakin terpuruk. Ya, kita semakin jauh dari Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Mungkin ada istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, anak-anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak. Tapi hari ini jangan kita ya menyalahkan siapapun, atau mungkin ada yang menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan harus terjadi demikian? Apa salah kami? Kami sudah setia, kenapa harus terjadi demikian? Tapi hari ini ya, jangan kita mengeluh, jangan kita marah. Tapi apa yang harus kita lakukan ya, bagian kita kerja saja, menabur saja, sama seperti Ishak. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Lakukan saja ya. Dan tidak usah mikir kapan itu akan berhasil. Ishak tidak pernah mikir kapan benih bibit yang dia tabur itu akan bertumbuh. Dia tidak mikir. Dia tidak mikir itu. Tetapi yang dia lakukan, dia tabur, dia tanam. Dan ingat sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika kita menanam, pengkhotbah tadi katakan, ketika kita menanam ada waktunya kita akan mencabut yang kita tanam. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi percayalah ada waktunya kita akan melihat ya, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan seperti Ishak, apa yang dia tabur itu menghasilkan. Ya, dan firman Tuhan jelas katakan dia ya mendapat hasil dari apa yang ditaburkannya. Jadi hal yang pertama, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, Ishak ya, dia boleh menjadi kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya karena dia lakukan bagian dia menabur. Dia lakukan bagian dia menabur, dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan ya. Kemudian hal yang kedua yang saya boleh lihat dari ayat ini, dari Kejadian pasal 26 ayat 12 tadi kita melihat kembali, saya bacakan sekali lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mengapa Ishak ya bisa dikatakan dia semakin kaya, sementara orang dalam keadaan sulit, sementara orang dalam kelaparan, bahkan orang-orang Filistin cemburu kepadanya. Tadi hal yang pertama saya katakan, dia tetap melakukan bagian, dia tetap menabur, dia kerjakan bagian dia. Nah yang kedua di dalam ayat yang sama tadi, mengapa Ishak bisa menjadi kaya? Yang membuat Ishak kaya karena Tuhan yang memberkati. Haleluya. Ya, karena Tuhan yang memberkati Ishak. Inilah rahasianya atau kuncinya. Ya, kuncinya sehingga Ishak itu dikatakan dia menjadi sangat kaya. Kuncinya karena Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan yang memberkati, ini adalah yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Ishak menabur,
Sekali lagi, Ishak menabur. Dia tidak tahu kapan benih yang dia tabur itu akan bertumbuh, kapan akan berhasil. Pokoknya dia menabur. Dan yang kedua, Tuhan memberkati apa yang ditabur oleh Ishak. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau Ishak menabur saja tapi tidak diberkati Tuhan, maka dia juga tidak akan berhasil, bukan? Ya, sekali lagi, kalau Ishak dia hanya menabur dan Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak berkenan memberkati apa yang ditabur oleh Ishak, ya, tentu Ishak juga tidak akan berhasil. Apalagi kalau dia tidak pernah menabur. Apalagi kalau Ishak tidak pernah menabur, apa yang mau diberkati oleh Tuhan? Saudara, ini rahasia Tuhan, ya. Pokoknya bagian kita menabur, yang memberkati apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan itu Tuhan. Tuhan yang berkenan memberkati, ya. Tuhan berkenan memberkati Ishak, sehingga apa yang ditabur oleh Ishak itu Tuhan memberkati. Dan Tuhan membuat berhasil sampai 100 kali lipat, Alkitab katakan. Saya teringat di dalam Amsal 10 ayat 22. Kita melihat, ya, Amsal 10 ayat 22. Dikatakan firman Tuhan demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wow, firman Tuhan sekali lagi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Mengapa Ishak bisa kaya, kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya? Kuncinya karena Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan memberkati Ishak? Karena ada yang dilakukan oleh Ishak. Ishak menabur, ya, dan Tuhan memberkati apa yang ditabur oleh Ishak, apa yang dikerjakan oleh Ishak. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, pentingnya kita melihat kerjasama antara kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun, jangan kita pernah berdiam diri, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita marah, tapi mari kita lakukan bagian kita. Mungkin kita bertanya sama seperti yang saya katakan tadi di awal, apa yang harus kami lakukan di masa-masa sulit ini? Apa yang harus kami kerjakan? Semua sepi, semua mungkin tidak bisa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu, bahkan mungkin semakin berkurang yang kita dapati. Tapi hari ini, ya, saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang saya kasihi, jangan kita pernah berpikir, Tuhan, ya, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Lalu kita mengeluh, lalu kita marah. Tapi hari ini yang ingin saya katakan, mari kita lakukan bagian kita. Tangkap, ya, situasi yang sulit ini, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya share, saksikan 2 ibu tadi, yang mereka lakukan di situasi yang sulit sama seperti yang kita alami, tapi mereka tetap lakukan bagian mereka. Mereka tetap datang bekerja, sekalipun orang bilang sepi, sekalipun semua mungkin mulai tutup, tapi dia tetap datang ke toko, dia tetap kerja. Mau ada orang beli atau tidak ada yang beli, tetapi dia tetap datang, dia tetap bekerja. Sama seperti ibu tadi, ya, dia tidak mengeluh, ya, dia menangkap peluang dari kesulitan ini. Mungkin di satu sisi, ya, dia orang-orang yang mungkin tadi saya katakan yang sudah nempa untuk jahit baju untuk pesta, mungkin semua mungkin dipending atau mungkin dibatalkan karena mungkin situasi tidak mungkin ada pesta dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengeluh, dia tidak marah, dia tetap bersyukur dan dia mengambil peluang untuk kerjakan yang lain. Pokoknya dia kerjakan, dia lakukan bagian, mungkin buat masker tadi seperti yang saya sampaikan, dan Tuhan memberkati, ya. Ibu-ibu yang saya saksikan tadi, Tuhan berkati. Ketika dia pergi ke toko, ya, orang lain sementara tutup, ya, berdiam diri, tapi dia lakukan, dia datang terus dan Tuhan berkati. Ada juga yang beli, ya. Dan benar, ketika kita melakukan sesuatu, ya, pasti ada sesuatu yang juga yang menghasilkan, ya. Seperti firman Tuhan katakan, ketika kita menanam pasti ada hasil dari yang kita tanam. Ishak juga dia menabur dan Tuhan memberkati apa yang ditabur itu. Jadi ketika kita mau, ya, diberkati oleh Tuhan, kita dikatakan seperti Ishak, menjadi kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya. Mari kita tetap bekerja, lakukan bagian kita.
Ya enggak usah berpikir kapan itu berhasil, tidak. Lakukan saja. Maka yang kedua, bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu, kita berdiam diri saja, kita merenungi nasib, kita mengeluh, kita tidak akan pernah ya mendapat hasil dari apa yang kita tabur. Karena memang kita tidak pernah nabur, kita tidak pernah kerja. Tapi kalau kita lakukan sesuatu, mungkin kita belum melihat hasil, tapi percayalah, kita lakukan saja, kita lakukan, dan ingat ada waktunya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sekalipun mungkin itu hal yang sederhana, mungkin hanya buat kue-kue jajanan, tapi mulai ada orang order ya melalui media sosial ya. Seperti penjual masker tadi melalui media sosial, ada banyak yang order dan lain sebagainya. Mungkin kecil kelihatannya, mungkin cuma berapa sedikit untungnya. Tapi ingat pada waktunya ketika Tuhan memberkati itu akan menjadi besar. Sama seperti yang dilakukan oleh Ishak. Ishak tidak langsung dikatakan dia langsung jadi sangat kaya, tidak. Firman Tuhan tadi katakan dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya dan sangat kaya dikatakan. Jadi ada tahapan Tuhan memberkati kita. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih ya, lakukan saja bagian kita. Situasi boleh sama, tetapi biarlah kita menyikapinya dengan baik ya Bapak Ibu. Tidak usah kita menyesali atau bersungut dengan situasi ini, tapi mari kita tetap kerjakan atau lakukan saja bagian kita. Dan apa yang tidak sanggup kita kerjakan, mungkin ada hal yang tidak sanggup kita kerjakan, itu nanti bagiannya Tuhan yang akan kerjakan, karena Dia Allah yang besar dan berkuasa. Dia akan memberkati kita. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan sepertinya kecil, saya katakan tadi ya, hanya jual-jual mungkin secara online kecil-kecilan, buat masker mungkin berapalah untungnya. Tapi ingat, lakukan saja ya, lakukan saja. Ada mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan kita, itu bagian Tuhan yang akan memberkati kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, Ishak dia bisa jadi kaya, semakin kaya. Pertama, karena dia menabur dan Tuhan memberkati apa yang ditabur. Yang kedua, Tuhan memberkati apa yang dia tabur. Artinya apa? Dalam situasi yang demikian, Ishak mengalami situasi yang sulit, sama seperti dialami kebanyakan orang pada waktu itu. Dan mungkin hari ini kita mengalami situasi yang sulit, sama seperti yang dialami kebanyakan orang. Tapi mari kita mau belajar seperti Ishak. Kalau kita mau tetap diberkati oleh Tuhan, tetap lakukan bagian kita. Yang kedua, Tuhan nanti akan memberkati apa yang menjadi pekerjaan yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi bagian yang sudah kita lakukan, itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang boleh melihat, kok beda ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, di situasi yang semakin sulit orang mulai mengeluh, kok anak Tuhan bisa memuji Tuhan, anak Tuhan tetap bersuka cita, anak Tuhan tetap bersyukur. Mengapa? Ya tadi kita lihat tadi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Kita lakukan bagian kita dan Allah akan melakukan bagian Dia yang kita tidak sanggup lakukan. Itu yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, siapapun yang menyaksikan, siapapun yang mendengar firman Tuhan, situasi yang kita alami ya boleh sama dengan yang dihadapi oleh orang banyak pada hari-hari ini. Situasi yang begitu sulit, mungkin sangat menakutkan buat kita. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Semua tidak tahu ya. Kalau kita tidak tahu lalu kita bertanya kapan Tuhan ya, tidak ada jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita lakukan, ya lakukan saja bagian kita. Tapi apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan yang akan lakukan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya.
Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal sampai selesainya, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati firman Tuhan yang datang kepada kami. Hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu melindungi dan menjagai mereka Tuhan. Amat tapi dengan hari-hari yang sulit ini adalah hari-hari yang sukar ini, Tuhan tetap menyertai umat-umat-Mu. Sehingga lewat penyertaan-Mu mereka tetap dalam keadaan yang dipelihara Tuhan, dicukupkan, dikuatkan. Bahkan kami berdoa bila mereka terus Tuhan dalam keadaan aman dengan wabah virus penyakit corona ini yang sedang melanda Indonesia. Tuhan selalu menjagai umat-umat, membentengi mereka dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga mereka dalam keadaan baik, sehat, sejahtera karena Tuhan yang melindungi, menjagai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Biar lewat pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, Tuhan tetap memberkati dan mencukupkan apa kebutuhan keperluan umat-umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kalau di antara ada umat-umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Tuhan. Dalam peperangan Tuhan berikan kemenangan ya Tuhan. Engkau menyertai umat-umat-Mu. Kami berdoa biar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka boleh semakin setia, mengasihi, menopang pekerjaan Tuhan. Bahkan kami berdoa yang dikerinduan umat-umat-Mu Tuhan, Engkau tahu, Engkau kabulkan seturut dengan rencana-Mu yang terbaik bagi umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota dan seterusnya sampai ke bawah Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dan kemampuan, kesanggupan untuk mengelola dan mengatur dan lain sebagainya, khusus untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya lewat hikmat yang Tuhan berikan pada mereka Tuhan, virus corona ini dapat ditanggulangi Tuhan. Engkau pakai setiap pemerintahan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai juga setiap TNI, Polri, bahkan juga para medis Tuhan. Tuhan berikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk dapat memberikan pengobatan, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan virus corona ini boleh berhenti dari Indonesia ini Tuhan. Indonesia boleh bebas, Indonesia boleh sehat kembali Tuhan. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan boleh dipulihkan kembali ya Tuhan. Maka Tuhan, mari Engkau bekerja seluas-luasnya atas Indonesia ini. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada yang sudah menyaksikan Tuhan, yang sudah beribadah. Tuhan balas, Tuhan berkati mereka semua. Mereka menabur, mereka menuai berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri pada siang hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin.